Mencari ponsel baru dengan spesifikasi dan harga sesuai, tentunya bukan hal yang singkat. Apalagi, banyaknya tawaran-tawaran ponsel terkini yang membuat kalian pusing tujuh keliling. Untuk itu, kami akan mengulas smartphone dengan harga mulai 2 jutaan terbaik, yang masih layak dibeli di tahun 2023. Inilah beberapa ponsel terbaik, yang masih bertahan dan layak dibeli di tahun 2023 terbaru. Nomor 1, Redmi Note 11. Dari desain, tampaknya mengalami perubahan secara signifikan jika dibandingkan Redmi Note 10. Smartphone ini hadir dengan desain layar punch hole yang disebut Xiaomi sebagai dot display. Bezel layarnya sebenarnya cukup tipis, kecuali bagian bawahnya yang lumayan tebal. Tak hanya itu, Redmi Note 11 juga mengikuti perkembangan desain smartphone masa kini dengan menggunakan frame flat. Meski mengusung frame flat, pinggiran casing belakangnya ini agak melengkung, sehingga menambah kenyamanan saat menggenggamnya. Build quality Xiaomi Redmi Note 11 ini cukup solid, meski tidak terasa premium. Di sisi lain ponsel ini juga memiliki kemampuan tahan cipratan air dengan sertifikasi IP53. Di kecepatan layar ponsel ini dibekali dengan refresh rate 90 Hz, jadi aktivitas scrolling sosmed pun terasa smooth dan pastinya nyaman. Di dapur pacu, ponsel ini mengusung chipset Snapdragon 680. Dipadukan dengan penyimpanan RAM 6GB, internalnya sendiri 128GB. Dengan pergandengan tersebut, performa di ponsel ini lebih memaksimalkan untuk aktivitas gaming. Misalnya, Mobile Legends mendapat settingan grafis ultra frame rate tinggi dan mendapatkan 60 fps. Di PUBG Mobile sayangnya, masih mendapat settingan di smooth high aja, tapi, untuk soal performa, di ponsel ini tidak mengalami kendala. Untuk game Genshin Impact, mendapat settingan lows, dengan rata-rata frame rate di 30-40 frame per second. Bermain game dengan tenang, karena dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan fast charging 33 watt. Sektor fotografi pada review Xiaomi Redmi Note 11 kali ini sebenarnya tak banyak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Ponsel ini dipersenjatai dengan 4 buah kamera belakang, yakni kamera utama berkekuatan 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera department 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera depannya sendiri 13 megapiksel. Untuk hasil fotonya, berikut ini. Untuk harga dan spesifikasinya, sebagai berikut. Nomor 2, Tecno Pova 4. Salah satu keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh Tecno Pova 4 ini terletak pada tampilan desainnya yang cukup unik. Berbeda dari seri sebelumnya, Tecno Pova 4 series ini membawakan desain dengan tema Energy Warship. Penampilan Tecno Pova 4 di bagian belakang terlihat cukup berbeda dibandingkan HP Android pada umumnya. HP ini dibekali dua lensa kamera yang disimpan di dalam sebuah modul yang memiliki bentuk unik. Dengan desainnya yang mewah, mau dibawa kemanapun, ponsel ini terlihat keren. Di bagian display, memiliki bentang layar seluas 6,82 inci, beresolusi XD+, panel IPS LCD, dan refresh rate 90 Hz. Layar yang ditampilkan ponsel ini, menurutku sudah jernih dan juga tajam. Ponsel ini tidak terlalu peduli soal layar, karena HP ini lebih mementingkan performa gaming, dibanding layarnya tersebut. Sistemnya sendiri mengantongi chipset MediaTek Helio G99 sebagai otak yang dipakai. Yang diperpadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Dengan combo yang digunakan, melibas game pun terasa ringan di ponsel ini. Misalnya, game-game berat, salah satunya, Mobile Legends dengan permainan yang lancar tanpa adanya lag yang berarti. Dari skor Antutu yang didapat, hampir menyentuh angka 400.000. Baterai yang dikantongi pun sangat besar, yaitu berkapasitas 6000 mAh, dengan pengisian cepat 18 watt. Beralih ke bagian kamera, ponsel ini memiliki dua kamera belakang, yang mengusung kamera utama sebesar 50 megapiksel, dan kamera department 2 megapiksel, untuk kamera depan 8 megapiksel. Hasil foto ponsel ini sebagai berikut.
Untuk kalian yang sedang mencari HP, guna kebutuhan gaming, mungkin ponsel ini cocok untuk kalian, apalagi harganya cukup terjangkau. Berikut untuk harga dan spesifikasi di ponsel ini. Nomor 3, Poco M5. Dari segi desain, Poco ini memiliki bodi belakang yang menyerupai pola kulit jeruk dan hitam glossy cukup besar di area kameranya. Dengan material bodi kulit ala-ala tersebut, memungkinkan terasa nyaman di tangan, dan tidak membekas sidik jari sekaligus menambah sebagai grip. Di bagian display, memiliki ukuran 6,6 inci, beresolusi Full HD+, panel AMOLED, dan refresh rate 90 Hz. Refresh rate-nya sendiri, diuji coba, dan ternyata stabil, tentunya juga sudah mulus guna scrolling sosial media. Untuk layar yang dihasilkan pun juga jernih dan tajam. Lanjut, membongkar bagian organ dalam Poco ini, yaitu, menggunakan performa tenaga kuda, chipset MediaTek Helio G99. Dengan chipset tenaga kuda tersebut, guna mendobrak aktivitas gaming, tentunya ponsel ini sangat sanggup dan anti lelah. Misalnya, Mobile Legends, dimainkan selama apapun frame rate-nya tetap stabil di 60 frame per second dengan settingan tinggi punya. Dan game Genshin, mendapat rata-rata frame rate 40-50 fps. Chipset ini menurutku sangat baik, guna aktivitas gamingan pastinya anti lelah. Untuk baterai 5000 mAh, guna bermain Mobile Legends selama 30 menit berkurang 6%, PUBG Mobile 30 menit berkurang 7-8%, dan Genshin Impact 30 menit berkurang 10%. Untuk pengisian baterainya, berkekuatan fast charging 18 watt. Beralih ke bagian kamera, Poco ini memiliki kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera department 2 megapiksel. Untuk hasil jepretan foto, sebagai berikut. Untuk harga dan spesifikasinya, berikut ini. Nomor 4, Samsung Galaxy M23 5G. Secara desain, Galaxy M23 memiliki desain belakang yang mirip dengan seri A33 dan A53, hanya berbeda di jumlah dan penempatan kamera. Sedangkan sisi depannya, memiliki teardrop notch pada bagian kamera dan dagu yang tebal. Sisi samping yang melengkung membuat smartphone ini nyaman digenggam, disertai dengan back cover dari polikarbonat, yang bertekstur matte atau doff, membuat smartphone ini tidak terlalu berat. Di bagian display, mengusung bentang layar 6,6 inci, panel TFT LCD, beresolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Refresh rate yang tinggi, tentunya kecepatan layar di ponsel ini sudah sangat mulus dan responsif. Dengan begitu, aktivitas pun menjadi lebih produktif juga efisien. Di performa, Galaxy M23 sudah dibekali dengan Snapdragon 750G, ditemani penyimpanan RAM 6GB, dan memori internal 128GB. Dengan persatuan tersebut, guna menghajar game berat sekalipun, tentunya, di ponsel ini tidak mengalami kendala yang berarti, misalnya, menjalankan game Genshin Impact, di sini frame rate-nya sangat lancar. Soal performa sudah pasti aman. Bermain game dengan tenang, karena tentunya baterai yang dipakai cukup besar yakni, berkapasitas baterai 5000 mAh, dengan fast charging 25 watt. Berlanjut di bagian kamera, Samsung ini mengusung kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel, kamera selfie-nya sendiri 8 megapiksel. Berikut adalah hasil foto dari Samsung ini. Untuk harga dan spesifikasinya, sebagai berikut. Itulah beberapa ponsel terbaik di harga mulai 2 jutaan, yang masih bisa diandalkan di tahun 2023. Menurutku, dengan beberapa ponsel terbaik tersebut, jika kalian mencari HP untuk kebutuhan gaming, mending kalian pilih ponsel Tecno Pova 4, atau Poco M5, karena memiliki performa yang sangat tangguh menurutku. Tapi, jika budget kalian belum cukup atau masih kurang, saya cuma bisa mendoakan, semoga kalian dilimpahkan rezeki lebih, agar bisa membeli HP yang diidam-idamkan. Intinya, kalian harus sabar dan pintar dalam mengambil tindakan supaya
kalian tidak menyesal di kemudian harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe, agar kalian dapat informasi mengenai ponsel-ponsel dengan harga terjangkau dan spesifikasi terbaik, yang masih layak untuk dibeli. Saya pamit undur diri, dan jumpa di lain waktu. Terima kasih.